Oke, ya. Minggu kemarin sudah di ini ya, udah di apa? Dibaca ya kemarin ya materi yang kemarin ya, minggu kemarin. Nah, ini ya. Kan ada formulir ini apa rekam medis pasien gawat darurat ini ya. Nih, ada data dasar pasien ini kan ya. Ada nomor RM, nama pasien, tanggal lahir ya. Nah, ini dari formulir ini besok di skripsi itu apa? Dari sebuah formulir aja bisa menjadi sebuah tema skripsi ya. Ya. Bisa dilihat dari desain apa formulirnya, kemudian nanti basis datanya ya. Kemudian nanti bisa jadi apa? Formulir elektronik ya, itu bisa satu formulir aja bisa jadi sebuah ide skripsi yang bagus itu ya. Nah, ini sebuah apa namanya? Formulir ya. Ini udah kelihatan ya, ini layarnya ya, formulir ini. Sudah, Pak. Oke. Nah, dari formulir ini bagaimana sih sehingga bisa menghasilkan sebuah apa struktur database ya, basis data ya. Ya, kalian buat aja, jadikan apa standar ininya yang apa pertama itu menjadikan sebuah apa tabel, jadikan dalam bentuk baris dan kolom ya. Langkah pertamanya, langkah awalnya dari sebuah formulir ini ya, kalian ubah bentuknya menjadi sebuah tabel. Tabel berarti ada baris dan kolom kan gitu ya. Kemudian tinggal field-fieldnya dimasukkan. Ini ada apa? Ada nomor rekam medis, ada nama pasien kan gitu ya. Ya udah tinggal jadikan masukkan dalam bentuk baris dan kolom ya. Ada nomor RM, kolom nomor RM, nama pasien ya, tanggal lahir, alamat, pendidikan gitu ya. Pekerjaan, agama, kemudian apa? Jenis kelamin, seks. Nah, gitu aja ya. Ya, langkah awalnya itu dari formulir ini kita jadikan ke dalam bentuk apa? Tabel ya, baris dan kolom ya. Kemudian ya diisi datanya terserah ya. Sebagai contoh aja misalnya diisi dua data ini kan ya. Oke, dari ini tabel yang pertama ini biasanya apa? Normalisasi pertama ya, 1NF first normalization form ya. Kalau dibahas apa? Basis data ini 1NF first normalization form ya, normalisasi pertama. Ini tabel satu ya, tabel dapat satu buah tabel nih, tabel. Nah, dari satu tabel ini mana nih kira-kira yang bisa dijadikan tabel yang berdiri sendiri atau bisa lepas ya. Misalnya pendidikan ini ya, didik ya. Nah, ini pendidikan ya. Ini dijadikan tabel tersendiri. Ya, misalnya tabel pendidikan ya. Kamu isi deh misalnya pendidikan itu biasanya kode sama nama pendidikannya aja ya. Kode pendidikan, nama pendidikan ya. Contohnya misalnya di sini kalian buat P1 itu pendidikannya SMA atau SMK ya. P2 itu S1 misalnya ya. P3 misalnya S2 kan gitu ya. Sehingga nanti dihasilkan apa dua buah. Nah, ini pendidikannya yang tadinya tulisannya magister sama sarjana berarti tinggal diganti menjadi kode ya. Magister itu kan P2, sarjana magister itu P3 ya, sarjana P1 tinggal ganti. Ya. Berarti nanti jadi ada dua tabel ya, tabel pasien sama tabel
pendidikan. Ya. Gimana kira-kira bisa dipahami nggak ini sampai sini? Contoh sederhana ini. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Hasbullah mana Hasbullah dari kemarin? Nggak ada suaranya nih. Namanya aja ada tapi suaranya dipanggil nggak ini. Hasbullah. Halo. Ya. Ini ya. Jadi dari satu tabel ini kalian harus bisa ini menentukan mana yang bisa menjadi tabel yang bebas berdiri sendiri ya, lepas ya. Dari sini berarti ada didik ini ya. Jadi sebuah tabel tersendiri menjadi tabel pendidikan ya. Contohnya ini ya. Ya. Tinggal nanti yang tadinya pakai nama berarti ketika sudah menjadi tabel tersendiri, tabel pendidikan berarti diisinya dengan kodenya, dengan primary key-nya kan gitu ya. Ya, pendidikan. Kemudian pekerjaan sama ya, pekerjaan. Tinggal kalian bikin contoh aja ya, contoh. Pekerjaan ya. Nah, ini dari yang tadinya tulisannya PNS karyawan menjadi kode. PNS itu kodenya apa? K2 ya kan. Karyawan itu kode apa? Kodenya apa? K3 ya, primary key ya. Begitu juga dengan agama ya. Jadi tabel tersendiri ya. Kalau seks nggak perlu ya, kalau seks kan cuma hanya L dan P aja, nggak usah jadikan tabel tersendiri ya. Malah menyulitkan malah ya. Kalau jenis kelamin atau seks kan hanya cukup L atau P. Orang juga sudah paham kalau L itu laki-laki, P itu perempuan. Jadi tidak perlu apa? Tidak perlu menjadi tabel tersendiri ya. Nah, hasil akhirnya ini ya. Dari tadi formulir yang tadi ya, formulir data dasar pasien gawat darurat ya. Ketika dijalankan dengan proses normalisasi tadi ya, sehingga bisa menghasilkan 4 buah tabel ya. Tabel pasien, tabel agama, tabel pendidikan sama tabel pekerjaan ya. Nah, ini ya. Ya, gimana? Bisa dipahami nggak ini? Yang data dasar ini pasien dari formulir data dasar pasien normalisasi sehingga bisa menghasilkan database ya. Nah, ini database-nya ya. Gimana kira-kira bisa dipahami nggak ini? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Ya, kalian kan nanti bisa terbayang ya, misalnya pernah ketemu formulir yang harian itu sensus harian rawat inap misalnya ya, atau ketemu formulir sensus harian rawat jalan. Dari formulir itu kalian bisa membuat itu jadi sebuah desain ya. Desain database, sudah bikin desain database-nya, nanti kamu buat aplikasinya ya. Jadi ada sebuah ide untuk sebuah skripsi ya. Ya. Ini sebenarnya menarik ini ya. Rekam medis dengan pemrograman ini banyak sekali ininya ya. Cuman memang ya harus ini harus serius, harus benar-benar, terutama ini ketika mengimplementasikan dari
rekam medis yang ini ya, yang biasa saja ya. Ya, kemudian dirubah menjadi rekam medis elektronik ya. Rekam medis manual ya, atau rekam medis yang kertas ya, formulir dirubah menjadi rekam medis yang elektronik ya. Banyak itu besok nanti skripsi ya, tema-tema skripsi tentang rekam medis elektronik ya. Ya, ini yang sederhana ya. Sederhana, jadi dari sebuah formulir ini ya, ada sebuah formulir rekam medis pasien gawat darurat ya, dirubah dengan metode namanya normalisasi ya, dengan metode normalisasi menjadi sebuah struktur basis data ya. 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 Oke, terus yang berikutnya, nah ini tingkat lanjut ini ya, dari yang tadi yang sederhana, simple, ini yang sedikit lebih jelimet ya. Tapi bisa, insya Allah kalau kalian perhatikan dengan baik-baik ya, dibaca dengan baik-baik, insya Allah bisa nanti ya. Ini sudah di-download materi yang hari ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Dibuka ya. Nah, ini biasanya kalau belajar normalisasi yang jadi standar memang ini sih biasanya yang berhubungan dengan transaksi ya, transaksi. Karena nanti normalisasinya bukan hanya satu NF ya. Kalau yang ini kan sederhana, cuman hanya satu NF saja sudah selesai ya. Dengan satu NF saja sudah selesai yang sederhana ini ya. Nah, kalau yang contoh yang saya berikan hari ini ya, ini bisa sampai 3 NF ya. Bisa sampai 3 NF ya. Nah, ini biasa ya ketemu seperti ini ya. Kalau di kesehatan mungkin bisa ini contohnya mungkin nota di apotek gitu ya. Ya, apotek ya, berhubungan dengan transaksi keuangan ya. Ini di apotek ya. Ini saya kasih contoh yang biasa aja, yang umum ya. Ya. Seringnya ketemu kayak gini ya, nota-nota seperti ini ya. Sering nggak? Kalau belanja-belanja, ya. Iya, Pak. Oke, nah dari formulir ini kalian diminta nih, gimana sih desain database-nya sehingga bisa menjadikan formulir ini kan gitu, ya. Oke. Nah, ini kalau modelnya seperti ini ya, ini kan sudah lebih kompleks ya permasalahannya. Itu langkah pertama itu tidak semua field ya, tidak semua field itu harus dimasukkan ke dalam database ya. Ada field-field tertentu yang bisa kita hilangkan ya. Karena itu kan database kan dibuat sebisa mungkin yang efisien kan gitu ya. Menghindari duplikasi ya kan. Data-data tidak perlu itu dihilangkan kan gitu ya. Di database kan seperti itu. Mungkin teorinya dulu Pak dengan Pak Mul ya, udah ada ya. Nah, sama dengan ini ya. Tidak semua field kita masukkan
ke dalam database, jadi bisa kita hilangkan sebagian yang tidak perlu ya. Nah, ini yang pertama nih, misalnya ini judul apa namanya formulir ya, cuman nama aja kan tidak harus masuk ke database ya, bisa kita buang ya. Nah, ini judul formulir bisa kita hilangkan ya, tidak usah masuk ke database ya. Kemudian subtotal ini juga bisa kita hilangkan ya. Ada yang tahu kira-kira kenapa ini subtotal ini bisa kita hilangkan ini? Tidak usah masuk ke dalam database. Ada yang tahu kenapa alasannya? Hmm? Hmm? Wengker mana Wengker? Ada, Pak. Apa kira-kira Wengker? Kenapa alasannya subtotal ini bisa kita hilangkan ini? Karena ada harga satuan sama jumlahnya, Pak. Oh iya, chip 100 ya. Nah, subtotal ini kan hasil dari perkalian dari jumlah dikali harga satuan kan gitu ya. Nah, karena sudah diketahui jumlah sama harga satuan, maka subtotal itu tidak perlu dimasukkan ke dalam database ya. Ya, 100 ya Wengker ya. Betul ya. Ini kan proses matematika kan gitu ya. Ngapain proses matematika dimasukkan ke database, kan memberatkan ya. Nah, itu bisa kita hilangkan ya. Untuk mengetahui subtotal ya tinggal nanti prosesnya apa? Jumlah dikali harga satuan kan gitu ya. Oke, 100 Wengker ya. Terus ini ini total juga ya. Total ini kan hasil penjumlahan dari subtotal ya kan? Ya. Total ini kan hasil apa? Penjumlahan dari subtotal ya. Nah, itu proses matematika juga kan? Nah, itu juga tidak perlu dimasukkan ke dalam database ya. Bisa kita hilangkan ya. Kemudian juga ini apa? Tanggal cetak ya. Nah, itu tidak perlu masuk ke dalam database ya. Ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Apa saja yang apa kan tadi kan tidak semua field harus masuk ke database ya kan? Ada field-field tertentu yang bisa kita hilangkan ya. Contohnya ini ya. Gimana kira-kira bisa dipahami nggak ini? Sampai sini? Hmm? Hmm? Ada mau ditanyakan enggak? Enggak ya? Oke. Nah, ketika sesudah menghilangkan apa field-field yang tidak perlu masuk ke dalam database ya, langkah selanjutnya sama seperti tadi apa merubah apa formulirnya ini ke dalam bentuk apa tabel baris dan kolom ya, dirubah menjadi bentuk baris dan kolom. Nah, itu 1NF ya, 1NF. Nah, ini ya 1NF, first normalization form ya. Nah, bentuknya jadi apa? Baris dan kolom ya. Ada tanggal, ada nomor faktur ini kan ya, nomor faktur ya. Ada customer, ini kan ada di sini ada kode customer sama nama customer ya. Masukkan saja ya. Ada kode barang, nama barang ya. Sini ya, kode barang, nama barang ya. Ada jenis ya. Ada jumlah ya, kemudian ada harga satuan. Terus ada ini kan ada biasanya yang mengesahkan ya.
mengesahkan bagian dari mana bagian penjualan, nama penanggung jawabnya siapa, kan gitu ya. Nah, dimasukkan ke sini. Ya. Jadi setelah menghilangkan tadi field-field yang tidak dibutuhkan, langkah selanjutnya menjadikan formulir ini ke dalam bentuk baris dan kolom, ya, tabel. Ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Gimana sampai sini bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya. Enggak, belum ada pertanyaan ya? Belum, Pak. Oke, ya. Ini 1 NF ya. Jadi 1 NF itu menjadikan formulir tadi ya, yang berupa formulir ke dalam bentuk baris dan kolom, ya. Oke, nah sama seperti tadi, ya. Dari 1 NF ini ke 2 NF, ya kan? Jadi 2 NF berarti mana nih dari kolom-kolom, ya, dari kolom-kolom ini yang bisa dikeluarkan sehingga menjadi tabel yang berdiri sendiri, ya. Dari bentuk 1 NF ini, ya, mana saja kira-kira kolom yang bisa dikeluarkan sehingga menjadi tabel tersendiri, ya. Yuk kita lihat ya. Nah, contohnya ini bagian sama pegawai, ya. Pegawainya kan nanti ada bagian, misalnya bagian keuangan, ya kan, bagian marketing, ya kan, bagian packing misalnya gitu ya. Terus tiap pegawai kan dia bagian kerjanya di bagian apa kan gitu ya. Logikanya kan seperti itu ya. Yang kalian buat. Nah, ini ya, ada bagian berarti isinya kode bagian sama nama bagian ya. Ini yang hitam ini berarti primary key ya, primary key-nya. Ya biar mudah kalian buat aja beberapa item ya, item. Ya, misalnya bab 01 itu bagian penjualan ya. Bab 02 itu personalia ya. Bab 03 itu bagian akuntansi kan gitu ya. Terus ada pegawai ya. Pegawai. Pegawai itu biasanya ada NIP kan gitu ya, nomor induk pegawai ya, NIP. Nama pegawai ya. Kalau dilengkapi sih banyak ya. Banyak pegawai, ada NIP, nama pegawai, mungkin jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, segala macam, bla 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 bla, banyak ya. Nah, tapi kita kan pilih yang sederhana dulu, yang berhubungan sama formulir kita ya. Berarti cukup misalnya NIP, nama pegawai, kode bagian ya, sama jenis kelamin misalnya ya. Sehingga jadi 2 NF ini ya. Menghasilkan 2 buah tabel ya. Ada tabel bagian sama tabel pegawai ya. Gitu ya. Gimana? Bisa dipahami nggak ini? Memang ini ya perlu banyak ini ya, latihan ya, ketemu studi kasus gitu ya. Nah, itu kalau sering latihan nanti ketika membreakdown sebuah formulir menjadi database, desain database itu logika ininya cepat ya, bisa memahami dengan cepat. Oke, nih yang sini yang 1 NF tadi menghasilkan 2 buah tabel yaitu pegawai sama bagian. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum. Belumnya ini paham bener ya? Ya. Belumnya paham ya insya Allah ya?
Oke, ya. Iya, Pak. Ya Allah. Heeh. Oke, terus mana lagi nih tadi bagian sama pegawai, ya. Terus mana lagi nih, ya? Oh, ini barang, nah, ya. Ada barang, ada jenis, ya kan? Mungkin terhubung nih ya, barang sama jenis ya. Ada yang, ya. Kalau dicontoh ini kan nama barangnya telur ayam, jenisnya telur kan gitu ya. Ikan-ikanan berarti jenisnya ikan kan gitu ya. Kalau daging ya berarti jenisnya daging kan gitu ya. Nah, berarti ini apa? Menghubungkan antara barang sama jenis ini ya. Ya, sama seperti tadi ya. Kita bikin jenis ya, ada kode jenis sama nama jenis kan gitu ya. Bikin aja contoh apa? Contoh tersendiri ya, bebas ya, bebas. Ya, misalnya ini kode jenisnya ini JT01 itu untuk jenis telur ya kan. JT02 untuk jenis ikan, ikan-ikanan ya kan, JT03 jenis daging kan gitu ya. Nah, kemudian ada barangnya ya, barang ada kode barang, ada nama barang, harga ya kan, harga satuan, kemudian jenisnya apa ya. Ya, kemudian kamu apa? Kalian ini berikan beberapa contoh ya. Karena dengan adanya contoh ini nanti lebih enak desainnya ya. Bikin beberapa contoh ya. Bebas aja ya. Ya. Nah, ini dua NF yang lainnya ya, ada jenis, ada barang ya. Ya. Gimana ini sampai sini nih yang membreakdown jenis dan barang nih sudah Bapak bisa dipahami enggak? Kalau enggak silakan ditanyakan apa. Tanya, Pak. Gimana bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Tanya, Pak. Apa silakan. Siapa ini? Bagus. Bagus. Ya, bagus apa silakan bagus. Untuk tabel yang jenis ini itu kalau dimasukkan ke formulir itu termasuk bagian apa ya, Pak? Jenis ini Jenis tabel, semua tabel ini loh, Pak. Semua tabel ini maksudnya gimana? Ini tabel, iya tabelnya kan nanti menjadi tabel yang berdiri sendiri kan gitu. Maksudnya gimana tuh pertanyaannya? Bagus, kurang paham saya. Nggak jadi, Pak. Oh, lo kok nggak jadi? Yang ini yang pertama ini paham nggak ini? Kan tadinya ini kan modelnya 1NF ya. Iya, Didik, Pak. ya, didik ini kan jadi tabel tersendiri ya kan. Nah, ini ya kan jadi tabel pendidikan. Kerja ya menjadi tabel tersendiri pekerjaan ya kan. Agama menjadi tabel tersendiri, tabel agama ya kan. Ya. Kan berarti jadi apa? Ada menghasilkan 3 buah tabel kan ya, ada tabel pendidikan, pekerjaan sama agama kan gitu. Nah, terus relasinya jadi seperti ini desain database-nya, ya kan? Ya. Nah, terus yang ini maksudnya gimana? Yang ini sudah paham nih, yang sederhana ini. Bagus paham nggak? Iya. Ya.
Nah, itu sama dengan ini juga sama, menjadi tabel tersendiri. Jadi apa? Ya, ini kan tadinya ini ya. Jadi nanti berdiri sendiri dua buah tabel, yaitu tabel pegawai sama bagian yang kebetulan saling berelasi kan gitu ya. Nanti ini hasil akhirnya nanti semua tabel itu jadi satu, ini jadi satu kesatuan, sama seperti ini nih, jadi satu kesatuan ya, gitu ya. Bagus ya. Iya, Pak. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ya, oke. Ini tadi ada pegawai sama bagian, kemudian ada barang dengan jenis ya. Kemudian sekarang ada customer nih ya, customer ya. Ya, tinggal customer. Jadi apa? Kode customer sama nama customer ya. Ya, sehingga yang tadinya panjang ini kan tadinya ada berapa kolom ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya kan? Nah, ini dari 11 kolom ini karena sudah menghasilkan beberapa tabel ya, sama seperti tadi. Jadi yang dimasukkan adalah primary key-nya ya. Primary key-nya aja ya. Nah, contohnya ini yang ya. Nah, ini yang tadi 11 kolom sekarang tinggal berapa? Tinggal jadi 5 kolom ya. Ya, customer kan berarti dimasukkan kodenya aja ya. Ini kan tadinya ada pembeli ya, customer, kode customer sama nama customer. Karena ini sudah menjadi sebuah tabel customer, berarti nanti yang dimasukkan kode customer-nya aja ya. Barang ini kan, ini barang ya. Berarti yang dimasukkan kode barangnya aja. Dari kode barang kan nanti ketahuan nama barangnya apa ya kan. Terus jenisnya apa ya kan. Berarti nanti ini yang masuk sekarang tinggal kode barang saja. Ya. Kemudian yang tadi pegawai tinggal yang masuk NIP-nya saja. Ya, dari pegawai ini kan nanti ketahuan, oh pegawai ini bagiannya apa kan gitu. Ya. Jadi di sini yang pegawai ini sudah bisa dihilangkan berarti. Ya. Bagian itu sudah bisa dihilangkan karena sudah diketahui kode pegawainya atau NIP-nya ya, NIP pegawai. Ya. Nah ini ya, tadinya 11 ya, 11 ya, aslinya kan jadi 11 tadi yang pertama kali ya, 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kolom ya, dari asal 11 kolom ini ketika sudah menghasilkan tabel-tabel yang berdiri sendiri ya, kan menjadi tabel-tabel berdiri sendiri kan ya. Ya, sehingga akhirnya nanti yang apa? Tabel yang lain itu tinggal bisa dihilangkan ya. Nah, contohnya ini dari kode customer nanti kan ketahuan nama customernya siapa ya kan. Ya. Dari kode barang berarti nanti ketahuan nama barangnya apa, jenisnya apa kan gitu ya. Dari NIP itu kan nanti ketahuan apa, nama pegawainya siapa, kemudian bagian apa kan gitu ya. Ya. Dari 11 sekarang menjadi 6 kolom. 5 kolomnya bisa kita hilangkan. Ya. Coba ini dipahami, diperhatikan. Gimana, bisa dipahami nggak?
Ya, sama seperti ini kan, ya. Ya, kan sama seperti ini nih, ya. Nih, yang ini ya. Kan pendidikan ini menjadi tabel tersendiri ya. Kemudian kalian buat apa pendidikan kode P1 itu SMA ya kan. P2 sarjana ya kan. P3 magister ya. Kan ini sudah menjadi tabel yang berdiri sendiri ya. Sehingga yang tadinya tulisan biasa magister, S2, sarjana, S1 diganti dengan kodenya primary key-nya ya. Oh ini kalau magister itu P2 ya kan gitu. Oh kalau sarjana itu P3 ya. Kan gitu ya. Ya. Dari apa namanya? Dari penulisan biasa diganti dengan kode dengan primary key-nya ya. Sama kan dengan ini ya. Sudah diketahui kode customer berarti tinggal apa nama customer kan bisa hilang ya. Kan nama customernya di sini ya. Barang kalau sudah masuk kode berarti nama barang bisa hilang ya kan. Jenis apa jenis barang apa juga bisa hilang ya. Ya ini. Ya. Gimana? Bisa dipahami nggak ini? Bisa, Pak. Saya ya nanti dilatih lah, nanti cari formulir terus kalian nanti coba menjadikan desain database ya. Caranya gitu ya. Menghilangkan pertama menghilangkan field-field yang tidak dibutuhkan ya. Kemudian merubah menjadi bentuk baris dan kolom kan gitu ya. Bentuk baris dan kolom. Kemudian apa namanya? Di breakdown menjadi tabel-tabel yang berdiri sendiri ya. Ya. Ini 2NF ya. Jadi ada berapa tabel tuh? Jadi ada ini jadi ada tambah dua tabel ya kan. Ini ada tambah 2 tabel lagi ya. Ini ada 1 tabel berarti 6. 6 nih, sudah jadi 6 nih ya. Jual, customer ya kan. Barang, jenis sama pegawai bagian ya. Ada 6 tabel ya. Oke, sekarang fokus di sini nih yang jual nih ya. Kan database itu kan apa bisa menghilangkan redundansi ya, pengulangan ya. Pengulangan data itu kan bikin sampah kan gitu ya. Kan bikin kerja menjadi lama ya, padahal data-data itu berulang ya kan. Harusnya kan bisa dihilangkan ya. Data-data yang berulang itu harusnya bisa dihilangkan di database ya, sehingga tidak memberatkan ya. Sehingga tidak datanya membengkak ukurannya ya. Nah, seperti juga ini nih, jual ini ya. Ini kan ada field yang berulang ya. Tanggal nih 1 Januari 2002. Nomor faktur ya isinya sama kan. EP 12345. Customer ya sama ya. Ini kan berulang ya, berulang. Nah, ini di database tidak boleh ini seperti ini ya. Data yang berulang itu harus bisa di breakdown ya, yang mengulang itu yang duplikasi itu harus bisa dihilangkan ya. Caranya gimana nih jual ini ya? Ya mau nggak mau harus dipecah ya. Satu tabel jual ini harus dipecah ya. Dipecahnya apa? Yang data yang berulang itu berdiri sendiri ya. Data yang tidak berulang itu berdiri sendiri. Jadi dipecah jadi 2 ya. Ya. Nah, ya. Yang berulang kan ada tanggal, nomor faktur, kode customer sama NIP ya.
Ini kan berulang ya. Isinya kan sama ya. Nah, ini berarti tanggal, nomor faktur, kode customer sama NIP itu dipisah menjadi tabel tersendiri ya. Nah, ini contohnya jadi jual satu misalnya ya. Ada nomor faktur ya. Ada tanggal ya kan. Ada kode customer, ada NIP. Ya. Gitu ya. Jadi kan kalau begini kan tidak ada data yang berulang ya. Kalau seperti ini kan ini ya. Tidak bagus di database ya. Database itu mengurangi, harus bisa mengurangi terjadinya duplikasi data ya, atau bahkan menghilangkan ya. Nah, itu seperti ini. Jadi yang data berulang itu dipecah menjadi tabel tersendiri ya. Yang berulang ini apa aja? Ada tanggal, ada nomor faktur, ada kode customer sama NIP pegawai ya. Nah, ini misalnya dipecah menjadi jual satu ya. Jual satu. Ada nomor faktur, tanggal, kode customer sama NIP. Nah, ini kan tidak berulang kan? Yang tadinya berulang 4 kali, setelah dipisah kan cukup sekali aja nulisnya ya. Ya gitu ya. Terus data yang tidak berulang ini ya, kembali ke sini, data yang tidak berulang berarti berdiri menjadi tabel tersendiri lagi ya. Namanya jual 2 ya. Nah, agar jual 1 sama jual 2 itu bisa saling berhubungan, berarti di jual 2 itu juga dimasukkan nomor faktur ya. Nomor faktur. Ya, sehingga jadinya seperti ini ya. Ya. Yang tadinya ini ya, jual, tabel jual yang terdiri dari apa nih, 1 2 3 4 5 6 tabel ya, dinormalisasi menjadi misalnya jual 1 sama jual 2. Apa rumusnya apa? Tadi yang data yang berulang menjadi tabel tersendiri ya, dikumpulkan menjadi tabel sendiri. Kemudian data yang tidak berulang juga dikumpulkan menjadi tabel tersendiri ya. Nah, jadi 2 tabel ya. Jual 1, jual 2 ya. Nah, ini yang disebut 3NF ini ya. 3NF itu hasil breakdown dari 2NF ya. Sehingga akhirnya ini jadi relasi database-nya ya. Jual 1, jual 2 ya. Ya. Sampai sini gimana nih? Kira-kira bisa dipahami nggak? Ya. Ya ini ya. Tadi yang pertama tadi ya jenis sama barang ya. Kemudian pegawai sama bagian ya. Gimana kira-kira bisa dipahami nggak? Nih ya, data yang berulang jadi tabel tersendiri, data yang tidak berulang menjadi tabel tersendiri ya. Halo, gimana kira-kira? Bagus? Gimana bagus? Bisa dipahami nggak bagus? Insya Allah bisa, Pak. Wengker, mana Wengker? Bisa, Pak. Apa? Ada yang ini ada yang kurang jelas atau gimana Wengker? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas ya? Ya. Itu ya.
Nah, ini apa namanya normalisasi ya dari tabel ini dari apa formulir, sebuah formulir ya, formulir kertas. Kalau misalnya mau dijadikan apa elektronik itu kan berarti harus bisa mendesain database-nya dulu ya. Ya, desain database-nya dulu ya. Nah, kemudian dari database-nya ini baru nanti tinggal langkah selanjutnya apa? Pemrogramannya ya. Pemrogramannya. Nah, kadang-kadang yang sudah ini apa namanya? Apa bisa diupdate atau diedit ya. Contohnya barang ini barang. Apa yang jual dua ini ya, jual dua ya. Kan kalau pengen tahu harga barang kan berarti dari kode apa? Harga barang ya dijual dua ini kalau ingin mengetahui harga barang kan berarti diketahui dari kode barang kan ya. Dari kode barang tahu nama barang, dari kode barang berarti tahu juga harga barang ya. Nah, kadang-kadang ini apa bisa menjadi apa kurang pas gitu ya. Ada kalau harganya itu tetap hanya ada di barang saja ya. Kan kadang-kadang harga itu kan tidak selalu tetap ya. Kadang-kadang bisa berubah ya. Default-nya itu harga barang itu mengambil data di tabel barang ya. Tapi dijual dua ini barang juga bisa apa bisa diedit ya. Ya, sehingga jual dua kita tambahkan harga ya. Default-nya harga ini dijual dua itu mengambil apa data di tabel barang. Tapi kadang-kadang kalau ingin merubah harga misalnya harga pegawai sama apa pembeli biasa beda. Kalau harga pegawai misalnya ada potongan berapa persen ya kan. Nah, kalau harganya ini berdiri sendiri dijual dua berarti kan nanti bisa dirubah ya. Tapi dasarnya itu standarnya mengambil harga di tabel barang ya. Ngambil standarnya harga di tabel barang tapi ketika ingin dirubah ya harganya itu bisa kita edit ya. Di sini bisa kita edit ya. Itu ya. Ini apa ini memang biasanya berdasarkan pengalaman ya. Tidak selalu dengan apa sudah menghasilkan relasi database itu selalu tepat ya. Kadang-kadang kan ada kasus-kasus tertentu ya. Contohnya seperti ini ya. Ya kalau model seperti ini kan ketika kita mau merubah harga kan berarti yang dirubah di tabel barang ya. Ya. Padahal harga itu kan kadang-kadang berubah ya kan. Ya. Nah, gimana sih harganya ini tidak usah apa mengganggu di tabel barang ya. Cukup standarnya ya harga awalnya itu ngambil harga di barang. Tapi ketika dijual dua itu harga itu bisa kita ubah ya sesuai dengan kondisi keadaan. Ya. Makanya dijual dua ditambahkan field ini apa harga. Ya. Bedanya di situ ya. Dan ini tidak masalah, ini tidak apa di relasi database itu sesuatu yang lumrah ya, yang biasa sesuai dengan situasi atau kondisi ya. Gimana kira-kira bisa dipahami nggak nih yang ini nih penambahan field harga di jual dua ya. Imada gimana Imada bisa dipahami nggak Imada? Insya Allah, Pak. Ya. Itu ya nanti kapan-kapan cari formulir
kertasnya, kemudian coba kalian mencoba normalisasi dengan metode normalisasi sehingga bisa menghasilkan database ya, struktur database ya. Dari yang berupa kertas ini ya, kertas ya, formulir kertas dengan metode normalisasi ya menghasilkan struktur database ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Itu sudah absensi udah ya di ini Classroom ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, mungkin itu yang yang bisa saya sampaikan ya tentang tadi normalisasi ya, normalisasi. Ya. Jadi kalau memang ingin dari formulir kertas ya, formulir manual itu mau dijadikan sebuah formulir elektronik ya, mau nggak mau kan kalian harus bisa mendesain database-nya ya. Ya, dari dari desain database-nya itu baru nanti berikutnya setelah dibuat pemrograman aplikasi bisa menjadi sebuah formulir elektronik ya. Gitu ya. Ini salah satu proses merubah sebuah formulir kertas ya, bentuk kertas mau dijadikan formulir elektronik ya. Salah satu langkahnya itu bisa mendesain database-nya yang menghasilkan database sesuai dengan kasus formulirnya apa ya. Nah, itu dikenal kalau di database itu namanya normalisasi ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk tugasnya nanti dicari dulu lah formulirnya ya, yang sederhana yang saya rasa tidak begitu sulit. Terus coba kalian desain ya dengan normalisasi, langkah-langkah normalisasi sehingga menjadi sebuah database ya, struktur database ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nanti kalau memang ini nanti videonya saya sharing di YouTube lagi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya.